Konnichiwa minasan, perkenalkan saya Rati dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang ada di Jepang, yaitu Ikebana. Nah, minasan, Ikebana itu apa sih? Yuk simak video ini hingga akhir. Baik minasan, Ikebana merupakan seni tradisional merangkai bunga yang ada di Jepang. Nah, kata Ikebana itu sendiri merupakan gabungan dari kata Ike yang berarti hidup atau tumbuh dan kata Hana atau Bana yang berarti bunga. Jadi, secara etimologi, Ikebana berarti bunga hidup. Tetapi secara populer, Ikebana diterjemahkan sebagai seni merangkai bunga. Nah, minasan, Ikebana sudah ada pada abad ke-7 loh. Pada awal sejarah Ikebana, rangkaian bunga dikenal dengan istilah tatebana atau tatehana, yang berarti bunga yang berdiri. Kemudian Ikebana lahir di tangan para pendeta Buddha. Jadi, satu karya Ikebana merupakan sebagai hasil kristalisasi hidup spiritual. Rangkaian pertama diciptakan pada abad ke-6 oleh seorang bangsawan yang kemudian menjadi pendeta, yaitu Onomoko. Nah, beliau mempelajari cara merangkai bunga dari negeri Cina. Pada pertengahan zaman Edo hingga akhir zaman Edo, Ikebana yang dulunya hanya bisa dinikmati pada kalangan bangsawan atau kaum samurai, secara berangsur-angsur mulai disenangi oleh rakyat kecil. Nah, gaya yang populer pada saat itu adalah gaya Shoka. Dalam merangkai bunga atau Ikebana, ini dikenal ada 3 gaya, yaitu Rika, Shoka, dan Jiuka. Nah, saya akan mulai menjelaskannya dari Rika. Rika ini merupakan gaya yang biasa disebut dengan gaya standing flower atau bunga tegak. Nah, Rika adalah salah satu rangkaian yang rumit dan megah. Gaya ini mencerminkan kebesaran alam dan merupakan gaya tradisional yang banyak digunakan untuk perayaan keagamaan. Gaya ini berkembang sejak awal abad ke-16. Rika tradisional dikenal dengan istilah Rika Shofutai, sedangkan Rika gaya baru dikenal dengan istilah Rika Shinputai. Kemudian Shoka. Shoka adalah rangkaian Ikebana yang sederhana dan tidak terlalu formal, tapi masih tradisional. Gaya Shoka difokuskan pada bentuk asli tumbuhan. Nah, pada tahun 1977 lahirlah gaya baru yaitu Shoka Shinputai. Shoka Shinputai ini diciptakan dari pengembangan Shoka Shofutai yang berkesan lebih modern. Kemudian Jiuka. Jiuka adalah rangkaian Ikebana yang bersifat bebas atau freestyle. Nah, di mana rangkaiannya ini berdasarkan atau dibuat berdasarkan kreativitas serta imajinasi si perangkai. Nah, gaya ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian, peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan Ikebana yaitu yang pertama ada gunting atau dalam bahasa Jepang disebut hasami. Nah, pada umumnya gunting yang digunakan di sini adalah gunting khusus untuk Ikebana, sehingga lebih mudah untuk memotong tangkai bunga sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu kabin atau model vas. Kabin adalah vas atau tempat untuk merangkai bunga. Biasanya disesuaikan oleh musim yang ada di Jepang dalam pemilihan jenis vasnya. Selanjutnya yaitu utsuwa atau model piring. Utsuwa adalah tempat yang menyerupai piring dengan permukaan datar yang digunakan untuk merangkai bunga-bunga liar atau bunga yang tumbuh secara alami. Kemudian, yang terakhir, kenzan. Kenzan merupakan alas berduri yang berfungsi untuk menancapkan tangkai bunga.
panjang jarum atau duri sekitar 1 cm. Nah, seperti yang terlihat, jadi nanti tangkai bunga yang akan dipakai untuk hiasan akan ditancapkan di atas jarum-jarum tersebut, sehingga bunga bisa berdiri dengan tegak. Nah, minasang, berikut merupakan contoh pembuatan ikebana. Baik minasang, sekian pembahasan mengenai ikebana. Saya harap dalam video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Hai, mite kurete, arigatou gozaimasu.